Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tahu temannya yang tidak hadir? Maria, Bu. Maria, Bu. Selain Maria ada lagi? Tidak ada, Bu. Baik. Sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu mau menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca, atau bisa juga dari internet. Kemudian menemukan struktur pembangun teks eksposisi dan menemukan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak teks eksposisi itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke. Nah, bisa dibaca ya. Jadi teks eksposisi itu merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi berupa gagasan pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Struktur eksposisi ada apa aja sih? Yang pertama ada tesis. Tesis itu merupakan pernyataan pendapat. Jadi, tesis ini biasanya bagian pembuka dari sebuah teks eksposisi. Isinya itu merupakan pernyataan pendapat atau gagasan utama dalam permasalahan berdasarkan fakta. Pertanyaan ini merupakan pernyataan pendapat yang dibuat oleh penulis berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan bagian teks yang menjelaskan secara mendalam terkait pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta yang ditulis sebagai penjelasan dari pernyataan pendapat. Jadi dari tesis tadi di argumentasi ini dijelasin lagi secara mendalam. Untuk isi argumentasi ini dapat berupa gagasan menerima atau memperkuat fakta, namun dapat juga menolak. Lalu selanjutnya ada reiteration, penegasan ulang. Jadi bagian ini merupakan bagian berisi penegasan ulang atau teks penguat dari pendapat maupun argumen penulis yang ditunjang dengan fakta. Jadi dari argumentasi tadi dibuat penegasan ulang dari pendapat si penulis tersebut. Lalu unsur kebahasannya apa aja sih?
Unsur kebahasannya ada pronomina. Pronominanya di sini ada pronomina persona, ada pronomina non persona. Kalau pronomina persona itu kata ganti orang. Nah, pronomina persona ini ada dua, ada tunggal, ada jamak. Kalau yang tunggal itu contohnya kayak aku, kamu, ia, dia, nya, ku, mu, si, kayak gitu. Kalau pronomina persona jamak itu contohnya kayak kami, kita, kalian, mereka, gitu. Lalu ada pronomina non persona. Pronomina non persona ada dua, ada penunjuk, ada penanya. Pronomina penunjuk contohnya itu kayak ini, itu, sana, sini, itu pronomina penunjuk. Kalau pronomina penanya contohnya apa, kenapa, mana, siapa, kapan, seperti itu. Terus ada juga konjungsi. Konjungsi ini merupakan kata penghubung yang digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi itu ada banyak ya. Ada konjungsi waktu seperti sesudah, setelah, lalu. Ada konjungsi gabungan, serta juga dengan banyak ya, ada sebab akibat, pertentangan, persyaratan. Pokoknya kata penghubung. Kemudian ada kata leksikal. Kata leksikal ini yang pertama ada nomina. Ada yang tahu nomina itu apa? Kata benda, Bu. Ya, betul. Kata benda. Contohnya? Kata benda. Contohnya kayak apa? Ada yang tahu? Contohnya seperti meja, kursi, begitu, Bu. Ya, betul. Lalu yang kedua ada verba. Verba ini merupakan kata kerja atau mengandung maksa dasar perbuatan, proses, keadaan. Kemudian yang ketiga ada adjektif, ada kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat. Terus ada adverbia, kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan waktu, suasana, tempat, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ke contoh teks eksposisinya. Judulnya Peran Penting Orang Tua Terhadap Remaja. Ada yang mau membacakan teks eksposisinya? Saya, Bu. Ya, boleh Firda. Orang tua tentu merasa bahagia ketika melihat pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anaknya. Namun, ketika anak-anak mulai menginjak usia remaja, mereka lebih suka menghabiskan waktu tanpa ingin diawasi oleh orang tua. Inilah salah satu hal yang mengkhawatirkan dan cukup berbahaya bagi remaja. Maka dari itu, peran orang tua tetap sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, meski mereka sudah beranjak dewasa. Diawali dengan karakter seorang remaja yang ingin tahu dan ingin mencoba banyak hal baru, tak jarang mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selain itu, remaja merupakan masa ketika anak-anak mulai belajar tentang siapa diri mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, peran orang tua dibutuhkan sebagai penyangga agar anak-anak tidak jatuh ke lubang yang salah dan dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan mereka.
Komunikasi antara orang tua dan anak juga merupakan salah satu peranan penting dalam mendidik dan membimbing anak remajanya. Misalnya dengan membantu mengarahkan, menyayangi, menasehati, dan lain sebagainya. Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua akan selalu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Meskipun mereka sudah beranjak remaja, mereka tetap harus dikontrol dan dibina oleh orang yang lebih tua. Sudah, Bu. Bu, itu ibu masih di mute. Oh iya, maaf. Ya, makasih ya Firda, tadi udah dibacakan. Sekarang kita analisis bersama-sama contoh teks eksposisi tadi. Masih ingat kan tadi strukturnya apa aja? Ada 3. Masih ingat gak tadi yang baru dijelasin? Strukturnya ada 3. Masih, Bu. 1, tesis ya tadi. Yang kedua apa? Argumen. Argumentasi. Nah, kemudian yang ketiga, Reiteration, Bu. ya. Argumentasi. Sekarang kita analisis contoh teks. Kira-kira bagian mana yang tesis? Menurut Bagian awal, Bu, paragraf pertama. Iya, betul. Dari orang tua sampai beranjak dewasa ya, itu merupakan tesis. Kemudian, mana bagian yang argumentasi? Argumentasi itu penjelasan secara mendalam lagi dari pendapat yang awal. Kira-kira argumentasi yang mana? Dari mulai kata diawali, Bu, Sampai? sampai dan lain sebagainya. Iya, betul, Firda. Lalu penegasan ulang. Berarti sisanya ya, Iya, berdasarkan Bu. yang tersebut. Nah, itu merupakan penegasan ulang tuh bagian akhirnya sama penulisnya ditegaskan kembali, dijelaskan kembali bahwa orang tua akan selalu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sampai sini udah ngerti mengenai struktur teks eksposisi? Ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Bu. Ngerti ya semuanya? Iya, Bu. Sekarang Ibu mau ngasih tugas untuk kalian. Jadi kalian cari teks eksposisi, boleh di internet, lalu kalian analisis berdasarkan strukturnya seperti tadi ya. Dikumpulkannya pekan depan. Baik, Ibu. Bu, Baik, mungkin kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya terima kasih. Semangat, tetap semangat belajar. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.